Om Swastiastu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Niluh Widiantari, daftar hadir 12. Saya merupakan CPNS Administrator Kesehatan di instansi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Saya adalah peserta Lasar CPNS golongan 3, Angkatan 2, gelombang 1, tahun 2022 yang saat ini bertugas di instansi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Di video kali ini, saya ingin menunjukkan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan selama masa habituasi aktualisasi saya di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Kegiatan aktualisasi saya berjudul Sosialisasi Whistleblowing System melalui video interaktif dan infografis di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Adapun hal yang melatar belakangi sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para pegawai di Rumah Sakit Jiwa mengenai whistleblowing system. Whistleblowing system adalah sistem pengaduan tindak pidana tertentu yang dilaporkan melalui laman website wbs.baliprof.go.id. Selama kegiatan habituasi saya di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, terdapat 6 kegiatan utama yang saya lakukan berdasarkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Adapun kegiatan pertama yang saya lakukan pada masa habituasi ini adalah melakukan survei pemahaman dan pengetahuan para pegawai di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali mengenai reformasi birokrasi, terutama mengenai whistleblowing system. Adapun tujuan dari diadakannya survei ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan pengetahuan para pegawai mengenai WBS. Kegiatan ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu mencari sumber informasi terkait dan berkoordinasi untuk menyiapkan kuesioner yang melibatkan penanggung jawab RB dengan tim Yudi unit mutu. Kemudian berkonsultasi kepada mentor terkait survei yang akan dilakukan dengan pertanyaan survei yang sudah disusun dan mekanisme penyebarannya. Selanjutnya, dilakukan diskusi dengan bagian kepegawaian untuk mencari data lengkap seluruh pegawai. Secara keseluruhan, terdapat 681 pegawai dan membuat perhitungan untuk melakukan teknik sampling sebanyak 252 pegawai. Setelah menentukan sampel yang akan dipakai untuk survei RB, selanjutnya berdiskusi dengan tim RB untuk finalisasi mekanisme penyebaran survei RB. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan survei menggunakan Google Form yang disebarkan pada grup WA Grup Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang dibantu oleh tim agen perubahan dan disebarkan kepada bidang masing-masing, sehingga setelah cleaning, data didapatkan sebanyak 315 responden dari target 252 responden. Selanjutnya dilakukan analisis survei dengan rumus perhitungan yang telah ditentukan oleh tim RB di Provinsi Bali. Setelah itu dilanjutkan dengan mendokumentasikan hasil survei dengan soft file dan hard copy untuk pelaporan RB. Dari survei tersebut didapatkan hasil sebagai berikut. Nilai WBS mendapatkan skor 53,33%. Hasil survei ini berdasarkan Permenpan RB nomor 26 tahun 2020 mendapatkan nilai CC, yaitu penerapan reformasi birokrasi secara formal, terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh kegiatan, sehingga perlu ditingkatkan kembali. Kegiatan kedua yang saya lakukan adalah membuat video interaktif mengenai whistleblowing system. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menyediakan suatu media sosialisasi yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh para pegawai di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Adapun kegiatannya terdiri dari: pertama, saya melakukan konsultasi dengan penanggung jawab RB dan unit-unit terkait mengenai materi video beserta dengan mekanisme pembuatan video interaktif untuk kegiatan sosialisasi. Kemudian, saya mengumpulkan bahan-bahan untuk merancang konsep video interaktif. Lalu, setelah konsep video tersebut dibuat, beserta dengan narasinya, saya mengkonsultasikannya kepada tim RB dan mentor. Setelah video tersebut saya buat menggunakan aplikasi Powtoon, saya mengkonsultasikannya kembali kepada tim RB dan juga mentor. Dan dilanjutkan dengan merevisi video interaktif tersebut dengan berdasarkan masukan dan saran yang telah diberikan oleh tim penanggung jawab RB dan juga mentor. Setelah mengedit kembali, saya dan mentor melakukan finalisasi video. Setelah video tersebut final, saya menghubungi tim data dan informasi untuk kemudian mengunggah video tersebut pada laman YouTube Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Selain itu, saya juga menyebarkan dan membagikan video tersebut sebagai media sosialisasi kepada grup WA dan juga Telegram pegawai di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
Saya memastikan bahwa video tersebut terunggah dengan baik dan dapat diakses oleh seluruh pegawai di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Kegiatan ketiga adalah membuat infografis mengenai whistleblowing system. Infografis yang saya buat ini bertujuan untuk memberitahu bagaimana alur pelaporan yang dapat dilakukan oleh para pegawai di Rumah Sakit Jiwa mengenai whistleblowing system dan bagaimana cara melaporkannya pada laman website yang telah tersedia. Kegiatan keempat adalah penyimpanan dokumen-dokumen whistleblowing system pada drive RB yang telah terintegrasi agar memudahkan tim RB untuk menggunakannya sebagai referensi di tahun selanjutnya. Selanjutnya adalah kegiatan kelima. Kegiatan ini dilakukan dengan menampilkan video interaktif pada TV LED di lobi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Adapun tujuan dari menampilkan video interaktif ini adalah untuk lebih masif melakukan sosialisasi tentang whistleblowing system kepada para pegawai di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Harapannya, video interaktif ini dapat diakses dengan lebih baik sehingga pemahaman daripada para pegawai di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dapat meningkat selama kegiatan habituasi Latsar CPNS saya. Selain itu, menampilkan video interaktif di TV LED lobi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali bertujuan untuk menunjukkan bahwa komitmen kami di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali bahwa rumah sakit kami wilayah bebas korupsi. Kegiatan keenam yang saya lakukan selama masa habituasi di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah melakukan survei evaluasi mengenai bagaimana pemahaman dan pengetahuan para pegawai mengenai whistleblowing system. Adapun tujuan dari survei evaluasi ini adalah untuk melihat sebagaimana besar dampak dari video sosialisasi dan infografis yang telah saya lakukan selama masa habituasi. Dari hasil survei pertama yang kami lakukan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali menunjukkan skor sebanyak 67,68%. Sedangkan hasil survei yang kedua menunjukkan nilai total lebih dari 90%. Hal ini berdasarkan Permenpan RB nomor 26 tahun 2020 bahwa nilai tersebut termasuk kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa video sosialisasi interaktif dan juga infografis yang saya lakukan selama masa habituasi diterima dengan baik oleh para pegawai di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya nilai total pengetahuan serta pemahaman dari para pegawai di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali mengenai whistleblowing system. Demikian video kegiatan aktualisasi saya selama masa habituasi yang senantiasa menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Selama masa habituasi ini, saya senantiasa menerapkan dan mengimplementasikan kegiatan yang berdasarkan dan berlandaskan nilai-nilai ASN. Sehingga dapat disimpulkan bahwa video interaktif dan infografis yang saya gunakan sebagai media literasi selama masa habituasi mendapatkan respon positif dari tim RB, tim agen perubahan, serta rekan-rekan yang ada di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Adapun cuplikan testimoninya adalah sebagai berikut. Om Swastiastu, Jawa Penunjang, Presiden Kementerian Agama mengapresiasi sekali kegiatan Latsar 2022 yang dilakukan oleh Widya Melodiantari sebagai staf penunjang medik di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali terkait dengan whistleblowing system. Dan di sini sangat berpengaruh baik sekali terhadap bagaimana pengaduan-pengaduan yang ada di Rumah Sakit Jiwa ini terlayani dengan baik. Artinya kita bisa berbenah dengan baik. Saya sangat apresiasi sekali hasil dari Latsar ini, semoga bermanfaat tidak hanya untuk RSD tetapi untuk video-video terkait lainnya. Untuk Widya, selamat, semoga sukses, semoga jadi yang terbaik pada Latsar 2022 ini dan menunjukkan Rumah Sakit Jiwa harus bisa. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya, Kepala Bidang Penunjang Medik Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, selaku mentor Latsar atas nama Widya, sangat mengapresiasi pelaksanaan aktualisasi kegiatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Videonya sangat kreatif dan edukatif. Hasilnya dapat meningkatkan pemahaman pegawai terhadap whistleblowing system. Om Santi Om. Saya Pak Gusti Kesuma, saya tugas di unit IT Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Saya ingin memberikan komentar terhadap aktualisasi dari saudara Widya. Jadi Widya sudah melakukan aktualisasi melalui program digitalisasi, yaitu infografis dan sosialisasi melalui video terkait dengan BBS. Jadi yang saya rasakan di sini, yang pertama, programnya itu sangat bagus, jadi mendukung program digitalisasi rumah sakit. Yang kedua, hasilnya juga mendapatkan hasil, terbukti dengan peningkatan pemahaman dari karyawan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, khususnya tentang BBS. Secara keseluruhan, luar biasa, bagus, mantap, dan harus tetap dilanjutkan dengan program-program digitalisasi yang lainnya. Mantap. Setelah mengimplementasikan kegiatan-kegiatan saya selama masa habituasi, selanjutnya dilakukan diskusi serta berkonsultasi dengan mentor serta coach mengenai hambatan serta kendala yang dihadapi selama masa habituasi.
Selain itu, saya juga memaparkan secara singkat mengenai kegiatan yang telah saya lakukan selama masa habituasi dan dilanjutkan dengan penyusunan laporan aktualisasi saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan habituasi saya selama Latsar CPNS tahun 2022 ini. Terutama kepada mentor, coach, dan juga rekan-rekan di Angkatan 2, Gelombang 1 Latsar CPNS di Provinsi Bali tahun 2022. Semoga melalui kegiatan aktualisasi saya selama masa habituasi di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang terlibat, terutama dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para pegawai di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali mengenai whistleblowing system, sehingga kita bersama dapat mendukung program Good Governance dari pemerintah Provinsi Bali. Sekian video dari saya, salam sehat jiwa. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Saya bangga melayani bangsa.